Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Bone Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah kompilasi hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Muammar Hasri MH. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja kita ke video presentasi dari kami. Poligami secara umum adalah ikatan perkawinan di mana seorang laki-laki atau seorang suami menikahi atau mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, jika kita berbicara tentang poligami dalam kompilasi hukum Islam seperti yang telah ditetapkan pada bab 9 pasal 55 sampai 59 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Kemudian poligami ini dapat diperbolehkan apabila seorang laki-laki tersebut memenuhi syarat seperti yang telah diterapkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/74 dan dikehendaki oleh para pihak dan pengadilan telah memberikan izin seperti yang telah ditetapkan pada pasal 3 ayat 2 UU-PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun alasan-alasan berpoligami yang dipedomani oleh Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 57 kompilasi hukum Islam, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Kemudian yang kedua apabila seorang istri memiliki cacat dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu apabila seorang istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, dilihat dari ketiga alasan ini cenderung ke tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemudian apabila ketiga hal tersebut terjadi di dalam keluarga, tentunya akan mengganggu keharmonisan dan menyebabkan kehampaan dalam rumah tangga. Seperti misalnya apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan benar, tentu hal ini akan menjadi kerikil dalam keluarga yang akan mendorong suami untuk berpoligami. Karena kendati kebutuhan seksual merupakan tujuan terkecil dari sebuah perkawinan, akan tetapi akan menimbulkan efek yang sangat besar apabila tidak dipenuhi. Begitu pula apabila seorang istri mendapatkan cacat atau penyakit. Kemudian untuk alasan yang ketiga yaitu seorang istri tidak dapat melahirkan keturunan. Mungkin tidak dalam masalah ini tidak banyak pasangan suami istri yang melakukan poligami, tetapi karena telah seiring berkembangnya teknologi medis telah ada yang namanya bayi tabung. Akan tetapi apabila suami tetap ingin berpoligami, ini merupakan hal yang wajar dan rasional karena sebuah perkawinan tidak lengkap tanpa adanya seorang anak atau buah hati. Poligami. Pada pasal 55 ayat 2 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian dijelaskan juga pada pasal
58 dalam kompilasi hukum Islam yang berbunyi, selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 tadi, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di mana yang pertama adanya persetujuan istri dan yang kedua adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 41 poin B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Tetapi, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama. Prosedur poligami. Yang pertama, seorang suami yang ingin melakukan pernikahan kembali atau menikah lagi harus mendapatkan izin dari pengadilan agama seperti yang telah ditetapkan pada bab 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang kedua, setelah masuknya permohonan maka dilakukan sebuah pemeriksaan oleh pengadilan agama, yang dimana yang pertama itu adanya sebuah alasan yang meyakinkan seorang suami untuk melakukan pernikahan seperti yang telah ditetapkan pada pasal 57 KHI. Yang kedua, adanya persetujuan dari seorang istri baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Jikalau persetujuan tersebut dilakukan secara lisan maka harus dilakukan di depan persidangan. Yang ketiga, mampu atau tidaknya seorang suami menafkahi menafkahi istri dan anak-anaknya. Kemudian prosedur yang ketiga itu mengenai proses pemeriksaannya pada yang dimana di sini ditetapkan pada pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dimana pengadilan harus mendengarkan kesaksian seorang istri selambat-lambatnya 30 hari setelah surat permohonan diterima dan lampiran-lampirannya. Dalam hal seorang istri yang tidak mau memberikan persetujuan atau tidak mau memberikan permohonan izin untuk melakukan pernikahan lebih dari satu orang, sesuai alasan yang telah disebutkan dalam pasal 55 ayat 2 dan 57 KHI, maka pengadilan agama dapat memberikan izin untuk melakukan perkawinan lagi setelah mendengarkan kesaksian dari seorang istri yang bersangkutan. Nah, seorang istri dapat melakukan banding ataupun kasasi seperti yang telah ditetapkan pada pasal 59 kompilasi hukum Islam jikalau merasa dirugikan. Dan kemudian pegawai pencatatan sipil atau pegawai pencatatan perkawinan dilarang melakukan pencatatan perkawinan terhadap seorang suami yang ingin melakukan pernikahan lebih dari satu orang sebelum adanya persetujuan dari pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap. Baik, langsung saja materi yang terakhir, yaitu jumlah istri yang boleh dipoligami. Dalam pasal 55 kompilasi hukum Islam yang membolehkan poligami terbatas hanya sampai 4 orang istri. Yang pertama, beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terhadap hak terbatas hanya sampai 4 istri. Yang kedua, syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari lebih dari seorang. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu nikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kailan ketika memeluk Islam ia mempunyai 10 orang istri. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, pertahankan yang 4 orang sebagai istrimu dan ceraikanlah yang lain. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi, Ibnu Hibban dan lain-lain.